Salam Salam Pancasila. Pancasila. Teman-teman yang berbahagia, hari ini kita ketemu kembali dalam podcast sebagai dukungan terhadap kelas karakter konstitusi. Sebagaimana seringkali saya sampaikan, kegiatan ini diinisiasi oleh Nusantara Center, Pustaka Indonesia, dan Foko. Tapi semuanya sukses minimal sampai hari ini karena dukungan Lembaga Persaudaraan Matahari. Jadi sore hari ini saya khusus mengundang ketua, namanya ketua? Ketua. Bukan? Bukan. Apa? CEO? Apa dong? Direktur Persaudaraan Matahari. Telah datang bersama kita Mbak Ai selaku Direktur Persaudaraan Matahari. Kami ingin tahu karena banyak orang bertanya, kok mau Persaudaraan Matahari itu bersama Nusantara Center dan Foko berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung 5 kali pertemuan. Mbak Ai, coba ceritakan kepada kita apa sih Persaudaraan Matahari itu, bagaimana ia lahir dan goalnya apa gitu. Tapi santai aja, satu persatu aja. Iya. Silakan. Ya, jadi Persaudaraan Matahari itu memang hadir duluan sebelum adanya Perkumpulan Pusaka Indonesia Gemaripah, gitu Oke. kan. Jadi memang pendirinya ya sama dengan Pusaka Indonesia, yaitu Pak Setio Hadjar Dewantoro. Kita memanggilnya Mas Guru. Beliau memang dari awal sudah punya komunitas berbasis spiritual gitu ya. Jadi kegiatannya ya belajar hening gitu. Lalu dulu namanya masih Mahadaya Institute. Lalu di tahun 2021 berganti nama jadi Persaudaraan Matahari. Berganti atau ada dua entitas? Ganti, Jadi Mahadaya dimatiin ya, menjadi Persaudaraan Matahari. Persaudaraan Matahari. Kenapa namanya Persaudaraan Matahari? Jadi maknanya itu memang kita ini perkumpulannya basisnya tuh persaudaraan kayak keluarga seperti itu. Terus mataharinya itu memang tujuannya itu untuk menciptakan matahari yang akan menyinari di sekitarnya gitu. Jadi kita ini memang dibentuk untuk menjadi mandala berjalan gitu ya, seperti yang bisa menyinari terang bagi sekitarnya gitu sih tujuannya gitu. Tapi memang ya ini perkumpulan untuk pembelajaran spiritual, kegiatannya hening cipta gitu. Oke. Nah dari sini memang lalu baru ada tuh yang namanya Perkumpulan Pusaka Indonesia gitu. Jadi sebagai bentuk karya nyatanya gitu kan, bahwa berspiritual tidak harus sekedar duduk diem bermeditasi merem seperti pertapa di gunung gitu kan, tapi sebagai bentuk konkret dari hening cipta itu apa, Mas Guru itu makanya mendirikan si Perkumpulan Pusaka Indonesia gitu. Jadi itu Pusaka Indonesia jadi wadahnya, karena rata-rata hampir semua peserta di Pusaka Indonesia itu memang dari Persaudaraan Matahari gitu loh. Jadi memang kita sudah punya sudah punya basis yang sama gitu kan, bahwa kita dasarnya itu spiritual. Gerakannya ya tetap berbasis spiritual. Terus semua karya yang kita lakukan, kita upayakan di situ memang semuanya berbasis spiritual seperti itu, Pak. Sampai sekarang berapa anggotanya kalau boleh tahu? Yang terdaftar di database itu ada sekitar 1.200. Wow, 1.200 orang? Ya, yang terdaftar di database dan bergabung. Kita punya grup di WhatsApp. Jadi memang kita komunikasinya secara online. Jadi yang bergabung di dalam grup WhatsApp dan berinteraksi itu 1.200. Gitu. Kalian pernah ketemu bareng itu 1.200? Muktamar gitu sih, enggak? Belum pernah. Oh, belum pernah? Jadi udah berapa tahun itu menjadi lembaga? Belum menjadi lembaga resmi, jadi masih sifatnya perkumpulan, komunitas aja, belum kita lembagakan. Terus kalau kumpul, karena ini tersebar dari berbagai daerah di Indonesia maupun di luar Indonesia,
Oh, ada yang dari luar negeri? Ada. Oke. Ada. Dari Jadi negara mana? memang orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Oke. Kalau yang ekspat gitu ya, yang benar warga negara asing itu tinggalnya di seluruh Indonesia gitu. Ada juga gitu. Dari negara, kalau teman-teman kita yang tinggal di luar negeri tuh ada yang dari Australia, Amerika. Nggak ada dari rencana Hong Kong. buat pertemuan akbar gitu? Kayak muktamar gitu nggak ada? Muktamar ya. Kita tuh suka mengadakan webinar sebenarnya. Bukan, maksud saya temu darat gitu. Temu Kalau darat ya. webinar kan kita nggak bisa tahu secara langsung. Oh ya. Kalau offline itu kita sering mengadakan acara bentuknya workshop. Terus workshop tuh yang 1 hari. Terus ada kajian biasanya yang lebih rutin itu durasinya lebih pendek 2-3 jam. Atau setahun 2 kali tuh kita suka mengadakan retreat. Jadi dia Oke. nginep gitu ya 2 malam gitu. Nah, tapi kembali lagi kan banyak yang terkendala jarak. Jadi memang tidak pernah bisa sampai semua berkumpul gitu sih, Pak. Kalau ini apa namanya? Kalau dari keanggotaan itu sukarela atau ada kewajiban-kewajiban? Sukarela, Pak. Jadi Tidak nggak ada kewajiban, oh, ya. pertemuan wajib nggak ada, Nggak ada. kelas wajib nggak ada, Nggak ada. iuran wajib nggak ada. Luar biasa ini lembaga yang keikutsertaannya sukarela tapi menghasilkan produk-produk yang luar biasa. Itu apa penyebabnya menurut Mbak Ai? Mengapa mereka menjadi begitu, let's say disebut antusias bergabung walaupun sukarela, walaupun tidak ada katakanlah kartu anggota, tidak ada iuran, kok mereka mau, itu apa penyebabnya? Latar belakang sih sangat variatif ya, Pak ya, gitu. Karena saya pribadi kan dulu pertama kali mau belajar dan akhirnya bergabung dengan WhatsApp grup komunitas itu juga karena saya punya keinginan untuk belajar sesuatu, yaitu belajar meditasi gitu kan. Lalu setelah 4 tahun ya, saya berarti udah 4 tahun ini, saya perhatikan motifnya teman-teman tuh macam-macam gitu. Ada yang memang penasaran gitu ya, ada yang penasaran, terus ada yang memang mereka pencari gitu. Jadi mereka memang senengnya keliling gitu ya, nyari nyobain ini gitu, gabung gitu kan. Terus ada juga yang apa ya, mengharapkan solusi instan gitu dari ini apa sih gitu kan. Berarti mungkin ada yang sakit pengen disembuhkan, yang seperti itu gitu juga ada gitu. Jadi beragam sih, beragam latar belakang dan niatan sebenarnya ya gitu. Jadi dan biasanya kalau udah masuk gitu kan ternyata banyak sekali yang bisa dipelajari gitu. Jadi pasti penasaran gitu, ini apa gitu, semakin banyak yang bisa dieksplor gitu kalau di dalam. Itu kalau pengurus gimana ceritanya? Ada pengurusnya, lalu bagaimana cara memilih pengurus? Nah ini juga sangat organik ya. Jadi dulu itu sebenarnya memang selalu ada posisi ibu direktur lah dulu bukan saya gitu. Lalu kita hanya punya tim, kita sebut tim konten karena memang kita kan bergeraknya melalui media elektronik ya. Kita melalui website, terus sosial media, ada YouTube, terus dan komunikasi juga melalui WhatsApp gitu kan. Jadi memang tim utamanya tuh hanya yang kayak tim medianya gitu. Jadi memang bergerak di bidang komunikasinya aja gitu kan. Lalu paling ada bantuan teman-teman yang bisa membantu kita kalau ada acara di daerah gitu kan, di kota-kota gitu. Jadi ada kayak event organizer-nya lah gitu. Yang lalu setelah itu karena ini basisnya lebih banyak donasi, jadi ya kita perlu bendaharanya lah seperti itu. Jadi secara natural memang ya udah dibutuhkan bendahara, terus udah gitu tim yang medianya gitu. Nah, yang menarik pertanyaan saya adalah bagaimana cara membentuk organize-nya itu? Bagaimana cara membentuk pengurusnya? Asal tunjuk atau karena kesadaran saya mau nih jadi bendahara atau gimana? Nah ini juga unik ya. Kita tidak pernah membuka lowongan satu gitu ya. Tiba-tiba muncul aja gitu temen yang selalu gini.
kita butuh nih gitu ya, wah kita perlu nih bantuan teman gitu, terus tiba-tiba misalkan saya nanya gitu, di Jogja siapa yang bisa bantu ya untuk mencarikan venue misalnya gitu, ntar tiba-tiba ada yang bersedia membantu gitu kan, karena memang ini basisnya voluntary ya Pak, gitu, jadi memang biasanya yang mau itulah yang akan Bertanggung jawab. yang akan ya udah yuk kita berkolaborasi deh gitu semampunya gitu. Rata-rata sih awalnya dari situ, lalu kemudian karena akhirnya dilakukan berulang-ulang kan, sampai akhirnya jadi oh ya udah memang orangnya itu menempatkan posisinya masing-masing gitu loh. Memang oh ya sudah memang yang A ini dia membantu di bagian keuangan dan ya semakin apa ya, semakin ahli ya di bagian itu gitu. Tapi Gitu. kalau nggak ada Akhirnya ADART, apa yang menuntun dia bekerja? ART itu maksudnya? ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kan biasanya kalau organisasi itu, saya merasa bisa jadi bendahara, lalu jadi bendahara. Itu kan ada tugas bendahara 1, 2, 3 itu kan ada dalam ART biasanya. Ya. Ini nggak ada, terus bagaimana Nggak ada. caranya? Jadi memang awalnya sangat ya udah sangat kekeluargaan sistemnya, terus hanya berupa keuangan juga hanya berupa pelaporan, kita tahu ada uang masuk dari mana, terus udah gitu di ininya untuk apa kan, dipergunakannya untuk apa, dan bahkan memang awalnya karena semua basisnya adalah voluntary, kita nggak pernah ada yang namanya upah seperti itu, nggak ada gitu. Jadi memang pokoknya nih yuk siapa yang bersedia ayo gitu, dan memang ternyata selalu banyak gitu teman-teman yang kepingin berkontribusi sebenarnya seperti itu Pak. Kalau ada konflik, bagaimana cara menyelesaikannya? Kan biasanya salah satu tantangan organisasi yang tidak ada aturan tertulis itu kan kalau ada konflik, itu kalian cara mengatasinya gimana? Tiba-tiba misalnya ada yang jelek-jelekin si A, atau tiba-tiba ada yang tersinggung karena cemburu, atau tiba-tiba misalnya ada yang menggunakan uang tanpa sesuai dengan aturan, itu cara menyelesaikannya gimana? Saya berceritanya ketika saya sudah ini ya Pak ya. Kalau yang sebelumnya saya kurang tahu, tapi teman-teman ini memang yaitu kita sangat bentuknya sangat persaudaraan, kekeluargaan, dan segala sesuatu tuh memang akhirnya teman-teman curhat ya kan, berawal dari curhat, oh si ini gini, si A, B gini gitu. Terus ya kebetulan di sini memang saya posisinya sebagai yang dianggap paling mampu untuk memberikan solusi, memberikan menengahkan gitu kan, ya. Atau kalaupun sampai mentok saya akan turun tangan sendiri gitu. Jadi suasana bekerja dalam background yang voluntary itu memang kebalik gitu ya, kalau kalau kita bekerja di sebuah lembaga yang resmi, ada aturannya, ada itu tuh memang kan kita udah jelas gitu kan, terpaku gitu. Nah, kalau di sini memang sebagai yang memimpin itu punya tanggung jawab untuk untuk lebih banyak pemakluman, dan ya udah kalau sampai tidak ada solusi yang bisa dikerjakan oleh teman-teman, ya saya harus turun tangan sendiri gitu sih Pak. Jadi kayak kultural ya. Oh itu namanya kultural ya? Karena nggak ada strukturnya kan, sehingga ya. Oh ternyata saya nggak mampu, ya sudah saya. Oh ternyata si A bagus, ya sudah si A lagi kan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah sejauh ini masih berjalan baik-baik saja gitu. Dan semakin lama kita bekerja sama kan, trust-nya kan semakin terbentuk ya Pak ya gitu. Jadi dan akhirnya teman-teman juga yang tadinya hanya mengerjakan A gitu, tiba-tiba mampu gitu mengcover pekerjaan temannya yang ternyata lagi nggak sanggup saat itu. Jadi pekerjaan kita ini kan memang satu voluntary dan bukan pekerjaan utama. Masing-masing semua punya pekerjaan yang utama gitu di luar berkarya bareng di komunitas gitu. Jadi memang saya selalu menekankan ya sudah, siapa bisa mengerjakan apa gitu kan. Saat ini siapa yang standby, yang mampu, ya udah yuk gitu saat ini gitu. Jadi memang ada nggak keinginan untuk dilegalkan? Sudah misalnya ada menjadi yayasan, iya, menjadi... sudah Pak Mas Guru memang sudah niat untuk melegalkan menjadi yayasan, cuman belum dilaksanakan. Kalian punya lambang-lambang gitu nggak? Logonya ada apa? Logonya
Mari kita. Coba jelaskan ke pemirsa biar mereka tidak penasaran. Bentar Lambangnya ya. apa, maknanya apa, dan Logo kita. siapa yang di sini membuat ada nggak? gitu. Kok keren sekali. Logonya yang membuat memang ahli desainer logo khusus grafis. Tapi yang mengkonsep memang dari kami gitu, terutama Mas Guru dan saya sebenarnya, karena biasanya Mas Guru itu selalu gini, beliau punya ide, maunya gini, lalu saya berusaha menerjemahkan dan menyampaikan ke desainer gitu kan. Nanti begitu desainer, biasanya saya ngasih teaser gitu ya, ini ya kurang lebih maunya begini ya, mungkin yang agak-agak bentuk mataharinya karena gitu kan. Saya ngasih teaser contoh-contoh logo gitu kan sama desainer, nanti dia yang akan mengembangkan dan memodifikasi. Di sini nggak ada ya logo. Coba ada nggak? Biar Dari tidak iPad penasaran. aja. Dari iPad. Jadi logo itu sebenarnya lahir secara elit ya, tidak banyak yang tahu kan. Iya. Yang tahu kan hanya Mas Guru, Iya. Mbak Ai, ada mungkin beberapa Mas Eko gitu ya. Iya, desainernya. Desainernya pertama. Iya. Itu kalau selain logo, kalian punya apa lagi yang membuat Persaudaraan Matahari ini menjadi entitas gitu? Kalau misalnya kan PSSI, oh bukan hanya lambang, tapi juga singkatan, tapi juga keanggotaan yang begini gitu. Kalau di Persaudaraan Matahari selain logo apa? Kalau di kita, Mungkin ada bahasa salam yang khusus gitu. oh nggak ada sih, Nggak ada juga? nggak ada. Kita lebih ke materi pelajarannya aja sih. Materinya Yang itu dibuat selalu- kurikulum atau bebas-bebas saja? Materi ajarannya kita selalu menyebutnya ini dengan ajaran spiritual murni metode SHD gitu ya. SHD singkatan dari Setio Haja Dewantoro gitu. Karena biasanya kita menyingkatkan gitu. Jadi ini gitu karena memang pengetahuan yang disebut spiritual ini kan banyaknya minta ampun. Jadi kita untuk kalau berkomunikasi itu supaya pastikan ini yang dipakai itu yang ajarannya yang ada di sini ya gitu, yaitu ajarannya Mas Guru SHD gitu kan. Jadi kita selalu menyebutnya dengan metode SHD gitu. Jadi metode itu udah dibukukan? Dibukukannya melalui buku-bukunya karangannya Mas Guru sih Pak. Ya, artinya sudah ada di buku lah. Kan Ada di buku, ya. Jadi kalau ada orang yang Kayak gini, kayak penasaran gini. kan tinggal, Iya. Anda bisa baca di sini gitu kan. Iya. Kayak Ada buku berapa ini. sekarang produk Persaudaraan Matahari yang menulis soal Tentang keheningan. pikiran-pikiran Pak SHD? Berapa ya totalnya ya? Dari mulai buku Subung, Macebas, Subung, Sastra Jendra, Sangkan Parangning Dumadi, Jumpu Kaula Gusti, Tantra Yoga, Kesadaran Matahari, Kesadaran Kristus. Hening. Ini, Jadi semua relatif sebenarnya sudah dibukukan ya. Artinya Sudah. pemirsa ini Iya. nanti teman-teman kalau penasaran kan bisa membeli dan membacanya di situ Bisa, sebenarnya. Pak. Mana tadi coba gambarnya kayak apa? Logo. Oh iya, terima kasih. Nah, coba perlihatkan ke sana. Jadi kenapa gambarnya begini coba kasih tahu. Kan keren tuh. Warnanya kenapa kuning? Kuning itu kita emas ya, bukan kuning. Oke. Gitu, emas kan lambang dari glory ya. Glory. Terus bentuknya seperti ini ya itu. Kita memang mau Coba di shot, yang menampilkan di close up. Ya. Kita memang karena namanya Persaudaraan Matahari, jadi memang si matahari inilah yang akan kita jadikan sebagai identitas gitu kan. Jadi sebenarnya ini adalah representasi Dari matahari ya. matahari. Cuman diganti menjadi daun-daun jadi kayak lotus sih. gold gitu ya. Oke. Kayak lotus. Oh, bunga lotus. Iya. Oke. Kan bunga lotus kan sering dipakai dalam tradisi Iya, spiritual. dia tuh lambang pertumbuhan sih. Hmm. Lambang pertumbuhan. Terus Apa filosofinya sebenarnya? Oke, filosofinya. Saya baca ya. Coba dibaca silakan. Biar pemirsa tidak penasaran. Oke. Filosofinya itu mengenai purity ya. Jadi purity itu mengenai kemurnian hati, intensi dan persepsi. Artinya yang tidak punya hati nggak bisa ikut. Itu kan? Iya, meja ini nggak punya hati, jadi nggak bisa. Terus. Jadi perjuangan spiritual itu
adalah basisnya si purity itu, kemurnian hati, intensi, dan persepsi. Terus purity adalah kekuatan magis tertinggi yang bisa mentransformasi dunia. Gitu. Jadi memang visinya Mas Guru tuh emang selalu merujuk ke skup yang jauh lebih besar gitu ya. Terus pure light adalah simbol jiwa yang murni, yang bebas dari 5 faktor pengaruh jiwa. 5 faktor pengaruh jiwa itu luka batin, watak angkara, ilusi, jejak dosa, dan jeratan kuasa gelap. Lalu ada fraternity. Jadi fraternity itu maknanya adalah dia sebagai pilar perjuangan. Jadi orang-orang yang sudah purity tadi, yang berjiwa murni, berhati murni itu akan berkolaborasi gitu dan berkarya bersama gitu. Dan memang ini kan persaudaraan. Jadi sebagai saudara, sebagai anak-anak dari Bapak Ibu semesta gitu. Lalu kita akan hidup dengan watak non-egoistik, all for one, one for all gitu. Jadi menjelaskan filosofi spiritual yang kokoh tentang kegelap, kan backgroundnya hitam gitu, itu dari kosongan absolut kan, warnanya kan gelap gitu, putih. Nah itu menjelaskan kesadaran yang menyatu dengan berkelanjutan, kemurnian dan kebajikan sejati. Terus si goldnya, kuning emasnya, menegaskan tentang kecemerlangan, kegemilangan, kemenangan, glory ya. Gitu. Jadi persaudaraan matahari ini ceritanya mengintegrasikan semua kesadaran kosmik yang menyatu sebagai sigma. Kita menyebutnya sigma. Gitu. Jadi kita melampaui sekat-sekat dan kotak-kotak untuk hidup dalam kesadaran murni secara yang sangat universal gitu. Jadi semua. Seperti itu, Pak. Ya, sebelum saya tutup, Mbak, saya ingin tanya nih, program yang paling dekat apa dari Persaudaraan Matahari? Acara kita mau ada webinar. Kita akan mengadakan webinar hari Minggu tanggal 9 ya. Hari Minggu ya. Tanggal 9 Juli. Tanggal 8 Sabtu kan. Iya. Tanggal 9 Juli jam 18.30 waktu Indonesia bagian barat. Yang terdekat itu temanya tentang 7, pokoknya cara-cara keberhasilan dalam pembelajaran spiritual sih. Pemirsa, menarik sekali beberapa hipotesis dari Mbak Ai soal Persaudaraan Matahari, dan yang paling menarik sebenarnya adalah kegiatan pada hari Minggu tadi. Jadi Minggu bagi kalian yang tertarik, bagi kalian yang ingin mendalami hal-hal yang berhubungan dengan spiritual, silahkan join bersama mereka, join bersama kita. Siapa tahu setelah mengikuti, setelah bersama-sama, tercerahkan sebagaimana kawan-kawan yang sudah bergabung lebih dahulu. Bayar nggak? Oh tidak, bayar donasi Pak. Oh, jadi yang Sukarela. belum punya uang boleh daftar. Boleh, silahkan. Yang banyak uang apalagi gitu. Jadi karena ini persaudaraan, karena ini donasi, sehingga tidak terlalu mengikat dalam kegiatan-kegiatannya. Terima kasih Mbak Ai. Senang sekali saya mendapatkan informasi-informasi dari Persaudaraan Matahari. Saya bermimpi bisa membuat persaudaraan bulan. Oh ya udah, cocok nih. Agar ada yang lain gitu. Ya pemirsa, terima kasih sekali juga atas atensi kalian menyaksikan, mendiskusikan dan bersama kita di dalam podcast hari ini, karena podcast hari ini sangat spesial, yaitu ingin tahu, mengorek dan belajar bersama dari lembaga yang disebut dengan Persaudaraan Matahari, dipimpin oleh Mbak Ai, sekaligus dibimbing langsung oleh Guru Setyo Hadjar Dewatoro. Terima kasih, sampai ketemu pada podcast berikutnya. Kami tunggu juga partisipasi kalian pada hari Minggu di acara Persaudaraan Matahari. Salam Pancasila.